Tahu ikan yang satu ini? Ia adalah ikan mas. Ikan yang pertama kali diperkenalkan di Australia pada tahun 1850-an sebagai ikan hias. Namun seiring berjalannya waktu, populasi ikan mas meledak di perairan Australia. Mereka berkembang biak dengan cepat, menggeser spesies-spesies lokal, dan merusak ekosistem alami. Ikan ini diketahui mengandung banyak sekali nutrisi. Tercatat, di dalam 100 gram ikan mas, terkandung 90 kalori dan beragam nutrisi yang baik untuk kesehatan, seperti protein, kalsium, fosfor, kalium, dan vitamin A. Selain itu, ikan mas juga mengandung vitamin B1 dan vitamin B3, zat besi, serta beta-karoten, sehingga dapat memberikan manfaat kesehatan yang beragam, seperti meningkatkan imunitas tubuh, menjaga kesehatan tulang dan gigi, meningkatkan metabolisme tubuh, menjaga kesehatan mata, mengendalikan tekanan darah, dan juga mengontrol kadar kolesterol. Hal itu karena dalam ikan mas terkandung niacin atau vitamin B3 yang diketahui mampu meningkatkan kadar kolesterol baik dan menurunkan kadar kolesterol jahat. Oleh karena itu, di Indonesia sendiri, ikan mas menjadi salah satu hidangan yang sangat dihargai. Dengan cita rasa yang lezat dan nutrisi yang kaya, ikan mas seringkali menjadi hidangan utama di banyak rumah makan dan restoran di Indonesia. Masyarakat Indonesia menghargai ikan ini sebagai sumber protein yang baik dan bagian integral dari budaya kuliner mereka. Namun, berbeda dengan Australia, ikan mas justru menjadi ancaman yang serius bagi ekosistem di sana. Populasinya yang sangat over justru menimbulkan beberapa resiko vegetasi air dan hancurnya keanekaragaman hayati. Bahkan di beberapa lahan basah, jumlah ikannya bisa mencapai hingga 1000 kg per hektar. Dan pada tahun 2016, pemerintah federal Australia mengumumkan akan menggelontorkan dana sebesar 15 juta dolar Australia untuk meneliti kemungkinan penyebaran virus herpes ikan mas, yang dianggap kontroversial pada bulan Mei di tahun itu. Penyebaran ikan mas di Australia telah menyebabkan penurunan drastis dalam populasi spesies-spesies lokal, seperti ikan endemik dan tumbuhan air. Mereka juga menyebabkan kerusakan pada vegetasi air, mempengaruhi kualitas air, dan juga lingkungan secara keseluruhan. Pemerintah Australia telah mengambil berbagai langkah untuk mengendalikan populasi ikan mas, termasuk dengan menggunakan metode-metode seperti pemancingan berlebihan, penggunaan jaring, dan bahkan penggunaan racun tertentu untuk membasmi populasi yang terlalu besar. Dan pertanyaannya, mengapa kira-kira ikan mas dapat menjadi hama di sana? Hal itu karena ikan mas betina dapat menghasilkan 300.000 telur dalam satu kali masa pembuahan dan berpotensi untuk menghasilkan 1 juta telur pada masa pembiakan, sehingga jumlahnya dapat menjadi banyak dengan begitu cepat seiring waktu, ditambah kurangnya jumlah spesies predator pemangsa alami mereka, sehingga membuat ikan mas menjadi invasif atau overpopulasi. Ikan mas yang membiak dengan cepat telah menyebabkan penurunan signifikan dalam keanekaragaman hayati di perairan Australia. Mereka bersaing dengan spesies-spesies lokal untuk sumber daya, termasuk makanan dan ruang hidup, yang menyebabkan penurunan drastis dalam populasi spesies-spesies asli. Namun, meskipun ikan mas dianggap sebagai wabah di Australia, keberadaannya justru memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Kenaikan harga ikan mas di pasar internasional telah meningkatkan pendapatan bagi para petani ikan di Indonesia. Sementara di sisi lain, di Australia, upaya pengendalian ikan mas telah menghasilkan biaya yang signifikan. Ikan mas dari menjadi wabah di suatu tempat hingga menjadi hidangan yang sangat dihargai di tempat lain. Ini merujuk pada
Segala sesuatu yang dianggap baik ternyata tidak selalu baik jika berlebihan, dan segala sesuatu yang dianggap kurang ternyata tidak selalu buruk.